Halo sahabat Kristus, Shalom. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Yang diharap kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Yang sakit segera sembuh dan dipulihkan. Mari kita semua tetap semangat, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Anyway, hari ini Minggu 22 Agustus tahun 2021. Senang sekali Kak Yanti bisa menemani kalian kembali di dalam ibadah online sekolah minggu. Puji syukur kepada Tuhan atas semua hal yang sudah diberikan kepada kita. Hidup yang kita alami saat ini. Nafas kita, kesehatan, bahkan matahari yang terus bersinar menyinari bumi. Tidak ada satu hal apapun yang bisa atau mampu untuk membalas kebaikan Tuhan selain pujian dan sembahan kita. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan puji-pujian kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Udara yang gratis yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak ada satupun hal yang bisa membalas kebaikan Tuhan. Kami hanya mau memuji Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami juga mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, tahukah kalian apa sih tujuan Allah menciptakan kita di dunia? Yes, alright. Allah menciptakan manusia untuk melakukan pekerjaan baik. Apa ya contohnya pekerjaan atau perbuatan baik itu? Salah satunya adalah melayani Tuhan. Contohnya, memuji Tuhan, main musik. Yes, mendoakan orang lain. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Anak-anak, Tuhan itu tidak memandang kamu laki-laki atau perempuan. Tidak lihat kamu itu kulitnya hitam atau kulitnya putih. Atau rambutnya itu lurus atau keriting. Tidak. Ya, Tuhan itu tidak melihat itu semua. Tuhan mencintai kalian semua. Tuhan mencintai kita semua. Dan Tuhan mau kita semua melayani Tuhan. Ayo semuanya berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini sambil menggerakkan tubuh. Atau putih, kulit hitam, kulit putih,
mata bulat semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Yes, kita semuanya berharga di mata Tuhan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, ketika dia mau melayani Tuhan, murid Tuhan Yesus itu belajar loh adik-adik. Ya, sama seperti kita ini, anak-anak sekolah minggu, siap untuk belajar firman Tuhan. Pujian ini membimbing kita untuk mau dipakai Tuhan, melayani Tuhan sedari kecil. Baik laki-laki maupun perempuan, kita semua mau melayani Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Kak Yuko berharap kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Meskipun kita di rumah lagi ya, kita di rumah saja dalam masa PPKM ini. Tapi kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap senang ya meskipun kita di rumah saja. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan kita buka dari Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, teman kita, kakak kita, Karin akan membacakannya untuk kita semua. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling
dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi ini tentang para perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Siapakah dia, Kak? Oke, sebelum kita melanjutkan cerita kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya sikap yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan untuk setiap kami boleh beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami supaya kami bisa mendengarkan dan terlebih kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengar dari teman kita Karin tadi pembacaannya dari Lukas 8 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Nah, dalam teks ini menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, selain 12 murid Tuhan Yesus, itu juga ada para perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, para perempuan ini adalah orang-orang yang telah mengalami kuasa Tuhan. Ya, padahal pada waktu itu adik-adik di zaman itu ya, orang Yahudi beranggapan bahwa perempuan itu golongan masyarakat kelas 2. Artinya apa? Kedudukan mereka itu di bawah kaum laki-laki. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pelayanannya. Nah, kita bisa juga lihat dari Galatia 3 ayat ke-28, di sana dikatakan bahwa tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Oke, nah kita mau belajar siapakah perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di Galilea itu? Ada yang sudah perhatikan tadi? Siapa saja yang bisa bantu Kak Yuka? Yang keras siapa? Iya, betul. Ya, ada Maria Magdalena, Yohana, dan Susana serta perempuan-perempuan yang lain. Yuk kita mau kenalan ya sama mereka ya. Siapa sih mereka ini? Oke, kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama tadi dikatakan siapa? Maria Magdalena ya. Maria Magdalena adalah perempuan yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kalau kita lihat tadi ya, dari Lukas 8 ayat kedua. Nah, roh halus yang bisa masuk ke dalam tubuh Maria itu mempengaruhi supaya dia berbuat dosa atau membuat dia menjadi sakit. Nah, adik-adik bayangkan ya, di dalam tubuhnya itu ada 7 roh jahat. Wah, bagaimana perasaannya ketika Tuhan Yesus itu menyembuhkan Maria? Wah, pasti dia sangat gembira karena telah dilepaskan dari roh jahat itu. Nah, untuk mengucapkan terima kasih sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan, Maria Magdalena ini mengikut Tuhan ya. Dia membawa kabar baik dan memberikan apa yang dia punya untuk membantu pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Maria Magdalena ini juga orang yang setia. Kesetiaannya itu tidak pudar. Akibatnya apa? Kalau di Alkitab mencatat bahwa
Maria Magdalena ini yang kita tahu, ingat nggak kalau kisahnya penyaliban Tuhan Yesus? Nah, kalau adik-adik ingat, ada perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Maria Magdalena ya. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Oke, yang berikutnya kita mau belajar yaitu tentang Yohana ya. Yohana ini siapa? Yohana ini adalah istri Kusa yang bekerja, Kusa ini bekerja sebagai bendaharanya Raja Herodes. Nah, bisa dikatakan ya adik-adik ya, Yohana ini orang yang kaya, orang yang berkuasa. Jadi kalau kita tadi perhatikan di awal Kak Yuke katakan apa? Orang-orang Yahudi menganggap wah perempuan ini tuh levelnya ada di bawahnya laki-laki. Jadi kemungkinan ya Yohana pada waktu itu bisa dikritik loh ya. Bisa diprotes sama orang-orang karena dia bergaul dengan Tuhan Yesus dan para rasul. Tetapi kembali lagi kita bisa belajar dari Yohana bahwa Yohana sama setianya seperti Maria ya. Dia setia mengikuti Yesus. Oke adik-adik. Yang ketiga masih ingat ada siapa tadi? Di sebelah sini yang kenceng siapa? Iya. Betul, ada Susana. Nah, Susana ini juga salah satu orang yang Tuhan sembuhkan ya. Dia kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Kemudian Susana ini juga bergabung sama Maria Magdalena sama Yohana. Kemudian Susana ini juga memberikan apa yang dia punya untuk mencukupi atau untuk membantu pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, adik-adik, kita tadi sudah belajar ya, ada Maria, ada Yohana, ada Susana. Kalau dari perikop Lukas 8 ayat 1-3 ini hanya 3 orang ini ya adik-adik ya. Nah, para wanita ini memiliki latar belakang sosial yang beragam, yang berbeda. Ada dari yang orang yang biasa aja, ada juga orang yang kaya. Kayak siapa tadi yang kaya? Iya, kayak Yohana contohnya ya. Nah, perempuan yang beragam statusnya ini sudah mengalami kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus. Sehingga mereka semua terdorong untuk melayani Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan apa yang mereka punya, yaitu saat itu mereka punyanya apa? Punyanya uang. Nah, jadi mereka membantu pelayanan Tuhan Yesus dengan uang mereka atau dengan kekayaan mereka ya. Dari cerita ini kita bisa belajar peran penting para perempuan pada waktu itu ya dalam melayani Tuhan Yesus. Mereka semua melayani itu dengan rasa bahagia sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, sebagai rasa terima kasih mereka kepada Tuhan yang sudah mengasihi mereka, memberikan keselamatan kepada mereka pada waktu itu. Nah, itu kita bisa belajar dari 3 orang perempuan tadi ya. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan Kak? Kan kita masih SD nih, masih kelas 3, masih kelas 4, masih kelas 5, masih kelas 6. Aku bisa apa ya Kak? Tenang adik-adik ya, kita juga bisa mulai dari kecil belajar untuk tekun dan setia mengikuti Tuhan Yesus. Caranya gimana? Ya kita rajin berdoa, rajin beribadah. Kalau sekarang beribadahnya online ya adik-adik ya. Kita juga rajin bersaat teduh atau membaca Alkitab. Dan juga kita melakukan pergaulan yang baik ya. Berteman itu dengan teman-teman yang baik ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Teman-temannya malah sudah yuk kita bolos saja ya, kita nggak boleh berteman sama teman-teman yang seperti itu ya, tapi kita mau melakukan pergaulan yang baik.
Supaya apa? Supaya Tuhan merasa senang, kita menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kita bisa ngapain lagi, Kak? Memberikan apa yang kita miliki. Mungkin kita masih belum punya ya, belum punya uang yang banyak. Kayak ceritanya tadi ya, Maria Magdalena, Yohana dan Susana. Tapi kita memiliki apa? Kita memiliki talenta, kemampuan. Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Ya, kita harus bagaimana? Kita bisa kok melayani Tuhan dengan apa? Dengan suara kita. Kita bisa memuji Tuhan dengan apa lagi? Kemampuan atau bakat kita. Misalkan kita pinter di sekolah ya adik-adik ya. Nah, kita bisa membantu teman kita yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. Kita mau sharing, kita mau berbagi ilmu kita kepada teman-teman kita ya. Gak boleh kita pelit ilmu. Misalkan kita tahu nih caranya matematika seperti ini, temennya tanya, aku gak mau kasih tahu gak boleh. Sebagai anak Tuhan tadi, kita bisa memberikan talenta kita, kemampuan kita untuk menyenangkan Tuhan. Why not ya, kita bantu teman kita supaya teman kita juga bisa mengerti. Kemudian adik-adik, kalau mungkin kakak-kakak yang sudah gede ya, yang kelas 5 atau 6, yang kelas 5-6 ini memiliki uang. Wah, bisa loh. Kita bisa belajar memberikan persembahan ya, khususnya persembahan persepuluhan untuk membantu pelayanan Tuhan di gereja kita. Kita bisa belajar mulai dari sekarang ya. Mungkin kalau dulu sebelum online, kita dikasih apa? Kasih uang saku sama orang tua kita. Nah, kita bisa memberikan, enggak semuanya ya, kita memberikan 1/10 itu, kemudian kita simpan dengan baik dan kita bisa memberikan persembahan itu untuk membantu pelayanan Tuhan di gereja ya. Dan pasti masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk membantu melayani Tuhan ya. Tuhan pasti akan senang jika melihat anak-anaknya itu semangat, anak-anaknya itu bersukacita sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan ya. Dan juga kita perlu tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah membedakan pelayanannya ya. Ada pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, oleh anak-anak, oleh laki-laki, oleh perempuan, orang-orang besar, orang kecil. Apa yang kita miliki, Tuhan tuh gak pernah bedain loh ya. Yang terpenting apa? Tuhan itu melihat hati kita untuk melayani Dia ya, dan juga kerelaan kita untuk mengikuti Tuhan sampai nanti. Nah, adik-adik, sebelum Kak Yuka mengakhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Yuka mau menceritakan sedikit ya tentang seseorang anak. Anaknya ini luar biasa sekali. Ya, namanya Gracia Epipania. Mungkin adik-adik pernah dengar atau pernah tahu siapa sih Gracia Epipania ini? Iya, mungkin ada beberapa dari kita yang tahu ya, kalau sering lihat di YouTube gitu ya. Oh, kalau lagu-lagu rohani yang keren-keren itu, kita lihat siapa yang nyanyi. Oh, salah satunya ada seorang anak bernama Gracia ya, panggilannya Gracia atau Grace. Nah, dia ini adalah seorang anak ya yang lahir di Balikpapan pada tanggal 4 Februari 2006. Berarti sekarang umurnya sudah berapa tahun? Kalau 2006 sekarang sudah 2021, berapa tahun umurnya? Betul, 15 tahun ya. Nah, Gracia ini adalah orang atau anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan apa? Dengan suaranya. Nah, adik-adik, kita tahu ya bahwa Gracia ini mempunyai keterbatasan. Ya, dia ini mempunyai keterbatasan apa? Kenapa? Ada yang tahu? Iya, betul ya. Matanya ya, kedua bola mata Gracia ini berselaput putih, dan pada waktu itu adik-adik, dokter ini telah memvonis Gracia bahwa dia tidak akan bisa melihat. Nah, kemudian adik-adik,
pada waktu umur 4 tahun, Gracia ini sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Ya, ketika dia berumur 4 tahun ini sudah bisa menunjukkan bakat yang luar biasa. Bahwa dia bisa melayani Tuhan. Dia bisa bermain piano, adik-adik. Dia juga bisa bernyanyi bagi Tuhan, ya. Gracia menegaskan bahwa ia mencintai Tuhan yang menciptakan dia dan juga orang-orang yang di sekelilingnya. Dia bikin lagu, adik-adik, ya. Nah, ada pujian yang terkenal yang mungkin sering kita dengarkan, ya, adik-adiknya, ya. Pujian ini boleh memberkati setiap kita, ya. Yang terkenal itu ada Kak Yuke tahu ada 2. Ada pujian sampai akhirku menutup mata dan juga ku tetap setia melayani Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita boleh terberkati oleh satu pujian yang boleh dipersembahkan oleh kakak-kakak sekolah minggu untuk setiap kita. Biarlah kisah hidup Gracia ini beserta lirik-liriknya boleh mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita, ya. Sekalipun saat ini mungkin kalau kayak Gracia ya belum bisa melihat, tapi Tuhan punya rencana loh buat dia. Meskipun dia punya keterbatasan fisik, tapi Tuhan pakai dia, adik-adik, ya. Tuhan pakai dia untuk melayani Tuhan. Kita juga diajar untuk apa? Untuk tetap setia melayani Tuhan hingga kelak kita mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Sekalipun tidak dapat melihat secara fisik, ya, yang Kak Yuke bilang tadi, tetapi Gracia memiliki mata rohani yang dapat melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Gracia juga tetap setia melayani Tuhan dengan keterbatasannya itu, dan biarlah itu membuat kita termotivasi untuk semakin percaya kepada Tuhan, untuk semakin setia kepada Tuhan, dan terlebih kita mau belajar melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mau memakai para wanita untuk membantu melayani Engkau. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu, kami juga siap untuk Engkau pakai untuk melayani Engkau. Tuhan, meskipun kami kecil, tapi kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan, anak-anak Tuhan yang boleh setia kepada Tuhan, dan terlebih kami boleh melayani Engkau dengan sukacita. Tuhan, pakailah kami karena kami siap untuk melayani Engkau, dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati. Biarlah Engkau terus menjaga setiap kami di tengah situasi yang saat ini tidak baik Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu memelihara kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu
Halo anak-anak. Waduh, hari ini senang sekali ya kita sudah memuji Tuhan. Ya, siapa tadi yang serius memuji Tuhan? Atau jangan-jangan gak ikut bernyanyi tadi? Oh, ternyata hebat semuanya ya, semangat. Siapa yang mimpin nyanyi tadi? Oh iya, Bu Yanti. Kemudian kita juga sudah dengarkan firman Tuhan ya. Wah, luar biasa anak-anak. Anak-anak, ada pengumuman loh. Yang minggu lalu juga sudah diumumkan sebenarnya. Ya, dalam bulan depan ya, mulai bulan depan, bulan September kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu via Zoom. Ya, kita bisa bertemu dengan teman-teman kita, dengan guru-guru sekolah minggu semuanya. Ya, senang dah ayo. Pasti senang ya, kita bisa lihat teman-teman, kita saling menyapa. Waduh, senang sekali ya. Nah, ingat ya, bulan depan mulai minggu pertama kita sudah ibadah dengan Zoom. Ya, dan kita akan laksanakan itu jam 9. Jam berapa? Jam 9 pagi. Nah, nanti Zoom-nya akan dibuka jam 9 kurang 5 menit sudah dibuka. Ya, jadi anak-anak bisa mempersiapkan semuanya ya, supaya kita bisa senang, kita bisa sama-sama. Oke? Hebat semuanya ya. Nanti guru-guru sekolah minggu tunggu kita bertemu di Zoom sekolah minggu ya. Jangan lupa. Yuk, sekarang kita juga akan berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan tetap memberikan kita semangat. Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita tetap semangat baik sekolah minggu juga sekolah biasanya ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, Tuhan memberkati kami semuanya. Saat ini kami rindu Tuhan memimpin kami, menolong kami anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan saat ini kami boleh bersama-sama memanjatkan doa-doa kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap kami semuanya, berikan kesehatan, kekuatan bagi kami, berikan semangat bagi kami, sehingga kami tetap dapat memuliakan Tuhan. Kami boleh tetap melihat akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami semuanya. Kami juga menyerahkan untuk sekolah minggu kami. Secara khusus untuk bulan depan kami akan mengadakan Zoom bersama-sama. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong guru-guru sekolah minggu supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga para orang tua supaya mereka boleh mendukung anak-anak kami, baik di dalam mengikuti sekolah minggu, baik di dalam mengikuti sekolah di sekolahnya masing-masing, sehingga anak-anak boleh tetap semangat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gereja kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati gereja kami, sehingga dalam masa-masa pandemi ini gereja kami juga boleh tetap menjadi berkat bagi semua jemaat yang ada. Berkati bangsa kami secara khusus di dalam menangani akan COVID-19, supaya bangsa kami boleh memikirkan hal-hal yang terbaik sehingga dapat mengatasi akan virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai ya. Tetap lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan selamat beraktivitas, tapi jangan lupa ya, kalau ketika kita melakukan aktivitas kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Dengan apa? Mematuhi protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.